Inggris Raya pada abad ke-18 adalah tempat yang bisa menyenangkan, tapi bisa juga menyedihkan, tergantung siapa Anda. Atau lebih tepatnya, ke dalam keluarga mana Anda dilahirkan. Masyarakat Inggris pada waktu itu dibagi-bagi ke dalam berbagai kelas sosial atau hierarki status yang akan menentukan nasib Anda sejak dilahirkan sampai masuk ke liang kubur. Perbedaan kelas ini hampir selalu tidak dapat diubah, bahkan dipertahankan mati-matian, khususnya oleh orang-orang yang berada di kelas atas. Orang-orang di kelas bawah bisa saja berusaha menembus batas ini dan naik ke kelas di atasnya, misalnya dengan mengumpulkan kekayaan atau mempelajari tata cara kehidupan kelas atas. Namun mereka biasanya tidak diterima dengan sepenuhnya, malah kadang dipandang sebelah mata dan diejek atau dihina. Kesenjangan kelas sosial ini menciptakan kejatuhan moral yang dalam. Orang-orang di kelas atas, para tuan tanah dan bangsawan, hidup mewah dan berfoya-foya tanpa memedulikan nasib orang-orang di kelas bawah. Sedangkan orang-orang di kelas bawah, para pekerja, buruh kasar, dan budak, pada waktu itu perbudakan juga masih banyak terjadi, hidup sangat miskin. Banyak gelandangan, tunawisma, dan anak-anak yatim piatu yang menderita. Kriminalitas merajalela. Agama menjadi simbol status kalangan atas, namun hanya secara formal dan ritual saja, sedangkan jiwanya sudah kosong. Gereja menjadi bagian dari kemapanan sosial politik dan dikuasai oleh orang-orang yang sama yang menguasai pemerintahan, yaitu para tuan tanah dan bangsawan. Sementara kalangan bawah tidak peduli baik pada agama maupun gereja. Dalam keadaan yang memprihatinkan inilah Charles Wesley yang pada waktu itu sedang merintis sebuah gerakan revival atau kebangunan rohani yang di kemudian hari setelah kematiannya akan menjadi gerakan Metodis. Ia merenungkan firman Tuhan dari Hagai pasal 2 ayat 7 atau dalam terjemahan bahasa Indonesia ayat 8 yang berbunyi, "Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan." Firman Tuhan semesta alam. Ayat ini adalah bagian dari nubuat yang disampaikan oleh Nabi Hagai kepada bangsa Yehuda yang baru pulang dari pembuangan. Yang dimaksud dengan rumah dalam ayat tersebut adalah bait suci yang baru saja mereka bangun kembali untuk menggantikan bait suci pertama yang sudah hancur. Mereka merasa tawar hati dan kecewa karena bait suci yang baru ini tidak semegah bait suci pertama yang dibangun oleh Raja Salomo. Namun Tuhan berjanji bahwa Ia akan kembali, dan ketika Ia kembali kelak, maka kemuliaan dan kemegahan rumah Tuhan akan kembali dipulihkan, dan segala ketidakbenaran akan dibenarkan. Charles Wesley melihat ada kesejajaran antara keadaan pada zaman Nabi Hagai dengan keadaan di Inggris pada waktu itu. Dan hasil perenungannya membuahkan sebuah himne yang berjudul Come, Thou Long Expected Jesus, yang mengungkapkan kerinduan yang sangat dalam akan kedatangan Yesus kembali ke dunia untuk memulihkan dunia dan menyatakan kemuliaan Allah. Pada awalnya, setelah diciptakan pada tahun 1744, himne ini kurang populer di kalangan umat, apalagi di luar denominasi Church of England. Baru pada tahun 1855, jauh setelah Wesley meninggal, Charles Spurgeon, seorang pendeta gereja baptis, mengupas himne ini dalam khotbahnya. Dan setelah itu himne ini menjadi sangat populer di berbagai denominasi. Wesley sendiri ketika mengubah himne ini hanya menulis syairnya saja, tanpa menentukan dengan melodi yang mana himne ini harus dinyanyikan. Sehingga ada banyak versi himne ini dengan berbagai melodi. Salah satunya yang cukup terkenal adalah melodi He Friedel, sebuah melodi Welsh yang digubah oleh Rowland Hugh Prichard pada tahun 1830, ketika ia masih berusia 19 tahun. Melodi ini sangat sederhana, dengan range atau bentangan nada hanya selebar 6 nada dari Do sampai La, sehingga sangat mudah dinyanyikan oleh semua orang.
Interval atau jarak antar nada juga sebagian besar hanya melangkah 1 atau 2 nada naik atau turun. Namun melodi ini sangat indah, dengan gaya khas Wales yang mengalun dan membuai, dengan motif melodi yang berulang dan berputar menuju klimaks yang mengejutkan, menciptakan suasana kerinduan yang sangat cocok dengan tema himne ini. Kata Hyfrydl sendiri adalah sebuah kata dalam bahasa Wales yang berarti merdu. Sebelum kita mendengarkan nyanyian ini dalam bahasa Indonesia, yaitu yang terdapat dalam Kidung Jemaat nomor 76 dengan judul Kau yang Lama Dinantikan, terlebih dahulu kita akan mengupas syair aslinya dalam bahasa Inggris. Karena Wesley menulisnya dengan kualitas sastra yang cukup tinggi, dan hampir setiap barisnya mengacu pada banyak ayat-ayat dalam Alkitab. Himne ini terdiri dari 2 bait, dan masing-masing bait berisi 8 baris yang dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 4 baris pertama dan 4 baris kedua. 4 baris pertama dari bait pertama menyatakan kerinduan umat yang telah lama menantikan kedatangan Yesus yang akan membebaskan umatnya dari ketakutan dan dosa, dan memberikan kelegaan yang sejati. Come, thou long expected Jesus, born to set thy people free. From our fears and sins release us. Let us find our rest in thee. 4 baris berikutnya berisi berbagai sebutan bagi Kristus, yaitu kekuatan dan penghiburan bagi Israel. Israel strength and consolation. Harapan bagi dunia. Hope of all the earth thou art. Hasrat atau kerinduan bagi semua bangsa. Dear desire of every nation. Sukacita bagi semua orang. Joy of every longing heart. Kata long di baris pertama diulang di baris terakhir dalam bentuk berbeda, yaitu longing di baris terakhir, menekankan kerinduan setiap hati yang lama menantikan kedatangannya. 4 baris pertama di bait kedua menceritakan kelahiran Kristus sebagai bayi dan sekaligus raja yang akan membebaskan umatnya dan memerintah untuk selamanya. Born thy people to deliver, born a child and yet a king, born to reign in us forever. Now thy gracious kingdom bring. Di sini kata born yang sudah muncul dalam bait pertama diulang lagi sebanyak 3 kali, yang semakin menegaskan kehadiran Kristus dan kerajaannya secara nyata di dunia. Dan 4 baris terakhir menyimpulkan bahwa Ia memerintah di dalam hati kita melalui kehadiran Roh Kudus, dan kita dilayakkan untuk ikut menikmati kemuliaan tahtanya hanya melalui karya pengorbanannya saja. By thine own eternal spirit, rule in all our hearts alone. By thine all-sufficient merit, raise us to thy glorious throne. Saat ini kita hidup di zaman yang berbeda dengan Charles Wesley, berbeda juga dengan Haggai. Namun kerinduan kita akan kedatangan Kristus masih sama. Kita rindu Ia menyelamatkan kita. Kita rindu Ia memerintah di hati kita. Kita rindu Ia memulihkan keadaan kita. Dan sampai Ia datang kembali, mari terus kita nyanyikan, Kau yang lama dinantikan. Kau yang lama dinantikan, Juru Selamat datanglah, agar kami Kau sucikan dari dosa dan celah. Umat-Mu tetap Kau tuntut, Kau harapan kami.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.